Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson with Us April. Well, my student in grade 7, I have shown you the learning video in the last week, and today I have a video of conversation. I hope all of you can focus on the conversation. And what are we going learning today? Thank you for your help to finish the homework. You're welcome. I'm happy to help you. I should go home now. Goodbye. Bye. In the dialogue, we can see that the first boy say, I should go home now and bye. And his friends answer, goodbye. Nah, dalam percakapan ini, anak pertama mengatakan, aku harus pulang sekarang, bye. Kemudian temannya menjawab, goodbye, yang artinya selamat tinggal. Ini adalah contoh dari ungkapan salam perpisahan atau expression of leave taking. When do we use leave taking? The first is when we want to end a conversation. Second, when we want to say goodbye. And the last, when we want to leave a room or place. Kapan sih kita menggunakan salam perpisahan? Yang pertama ketika kita akan mengakhiri sebuah percakapan, dan yang kedua ketika kita akan mengucapkan selamat tinggal, dan yang ketiga ketika kita akan meninggalkan suatu ruangan atau tempat. Here are the expressions of leave taking. Jadi di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan salam perpisahan. Yang pertama, I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Yang kedua, I should go home now. Saya harus pulang sekarang. Goodbye. Bye. Ini memiliki arti yang sama, artinya selamat tinggal. Kemudian see you itu bisa dipakai untuk see you later, yang artinya sampai bertemu nanti. See you tomorrow, sampai bertemu besok. See you soon, sampai bertemu segera, maksudnya itu cepat ketemu ya gitu. See you next time, artinya sampai bertemu di lain waktu. Kemudian so long ini artinya sama dengan goodbye atau bye. Dan yang terakhir ada good night. Di video sebelumnya good night itu kita ungkapkan untuk menyatakan perpisahan ketika di malam hari. Well, students, how to responses of leave taking? Bagaimana sih cara untuk menjawab atau merespon ya, dari ucapan perpisahan ini? Jadi, yang pertama ada take care, yang artinya hati-hati ya. Kemudian goodbye. Goodbye ini sama dengan bye tadi. See you juga bisa dipakai untuk 4 kata ini. See you later, see you tomorrow, see you soon, see you next time. Kemudian so long juga, dan good night. Jadi sama seperti kalau misalnya orang bilang see you ya, see you tomorrow, kamu jawabnya see you tomorrow. Well, students, di sini ada conversation between Amir and Johan. Jadi di sini Us yang menjadi Amirnya, anak-anak Us yang menjadi Johannya ya. Let's we start. Hello Johan. I'm fine, thank you. What about you? Do you want to go to the market? I want to go to the zoo. See you later, Johan. Nah, dari conversation antara Amir dan Johan, di sini amal sholih untuk semuanya mentranslatekan atau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia percakapan Amir dan Johan. Students, in chapter 1, kita udah belajar the expression of greeting and leave taking. Untuk selanjutnya, we will learn about the expression of thanking and apologizing.
Hi, Mary. Hi, Harry. Where are you going? I'm going back to the classroom. Can you accompany me to go to the library? Miss Tia asks me to borrow some dictionaries. Oh, sure. Thank you. You're welcome. Dari video ini, Harry mengatakan, "Maukah kamu menemani saya ke perpustakaan?" Miss Tia meminta saya untuk meminjam beberapa kamus. Kemudian jawabannya Mary, "Oh sure," artinya "oh tentu." Dibalas oleh Harry, "Thank you." "You're welcome." Nah, kesimpulannya, Mary accompanies Harry to borrow dictionaries in the library. Jadi Mary akan menemani Harry untuk meminjam kamus di perpustakaan. Ungkapan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan gratitude or thanking, yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti mengucapkan terima kasih. When should you thank someone? We thank someone when they do something good to us. For example, someone accompanies us, someone helps us, someone lends something, someone gives something to us, someone wishes good prayer, and etc. Kapan sih kita harus berterima kasih kepada seorang? Kita berterima kasih kepada seseorang ketika mereka melakukan suatu kebaikan untuk kita. Contohnya ketika seseorang menemani kita, kemudian ketika seorang menolong kita, ketika seseorang memberi kita sesuatu atau mendoakan yang baik untuk kita, dan yang lain-lainnya. Well, there are some expressions of gratitude or thanking. Jadi berikut ini ada beberapa ungkapan untuk bagaimana sih caranya bersyukur atau berterima kasih kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Here are responses of gratitude. Jadi ketika tadi kita udah membahas bagaimana cara ungkapannya, nah di sini ada berapa kalimat untuk menjawab atau merespons dari ucapan terima kasih. Students, we have learned about the expression of thanking or gratitude. Kita udah belajar mengenai bagaimana sih cara mengucapkan syukur atau berterima kasih. Tapi kalau dalam jamaah itu kita menggunakan alhamdulillah jazakumullah khairo, alhamdulillah jazakillahu khairo. Nah, kita masih ada satu pembahasan lagi. Banyak banget sih, pembahasannya. Good morning, ma'am. I'm sorry I'm late. Good morning, Alex. Why are you late? I woke up late this morning. Why did you wake up late? I played online games until midnight, ma'am. Oh my god, please don't play games too much. Okay, ma'am. Please accept my apology. That's okay. But please, don't be late again next time. Okay, thank you. Well, students, dari percakapan ini, Alex mengungkapkan permintaan maaf dan memohon supaya gurunya memaafkan. Kemudian jawaban gurunya, that's okay. Gurunya memaafkan Alex, tapi besok tidak boleh terlambat lagi. Nah, Alex makes a mistake by being late to school. Kenapa di sini Alex minta maaf? Karena Alex membuat kesalahan karena datang terlambat ke sekolah. Maka dari ungkapan Alex, ini disebut apologizing or saying sorry, yang artinya meminta maaf. When you apologize or say sorry, we apologize or say sorry to someone when we refuse an offer or invitation, we make a mistake, for example, we are late, we lose someone's stuff, we disturb someone, and etc. Jadi kapan sih kamu meminta maaf kepada seseorang? Jadi kita meminta maaf kepada seseorang ketika kita menolak undangan. Kemudian kita membuat kesalahan, contohnya kita terlambat, kita menghilangkan barang, dan kita mengganggu seseorang. Here are expressions of apologizing. Jadi di sini ada beberapa ungkapan untuk bagaimana sih cara meminta maaf. There are sorry, I'm so sorry, I'm really sorry, I'm terribly sorry, please forgive me, please accept my apology, I apologize for bla bla bla, I do apologize for. Jadi yang I apologize for itu titik-titiknya diisi ketika mungkin kita terlambat.
sorry, it was my fault, please forgive me for. Jadi di situ udah sertakan juga artinya dalam bahasa Indonesia ya. Well, how to respond is of apologizing? It's fine, or it's okay, or it's alright, and then that's fine, that's okay. Jadi berikut ini adalah bagaimana sih cara kita menjawab atau merespons ketika seseorang itu meminta maaf kepada kita. Jadi di sini yang intinya kita itu merasa ya nggak apa-apa, I'm okay gitu. Well, that's all for our material today. Don't forget to do your assignment. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan seperti biasa dikumpulkan di link Google Form yang sudah tersedia. Never give up. Jangan lupa untuk bangun di sepertiga malam, sholat dan berdoa. Because akhirat is a key to grab the world. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.